Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyam wasilatan lit-taqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud dakwah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul nadim wa sadaqa rasulihi karim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakum, sidang jemaat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini yang mendapat sebutan Sayyidul Ayyam, kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Karena takwa adalah merupakan bekal utama dalam kita melaksanakan aktivitas, baik saat berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat, karunia, anugerah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita hari ini, wabil khusus dapat menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insyaallah juga pada kita sekalian yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Tema khutbah kita hari ini adalah persiapan menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak bulan Februari kemarin sudah menyampaikan maklumatnya tentang 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, dan termasuk 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Berdasarkan Badan Hisab Ru'yat Muhammadiyah, sudah ditetapkan bahwa 1 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 April 2022 yang akan datang. Tepatnya adalah pada hari Sabtu. Kemudian 1 Syawal bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022
tepatnya jatuh pada hari Senin. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Itu pertanda bahwa Ramadan 1443 Hijriah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, tentu kita berharap bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan yang memang Allah Subhanahu wa taala spesial suguhi buat kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya kita perlu mempersiapkan diri secara maksimal dan optimal agar keberkahan dan keagungan Ramadan 1443 Hijriah bisa kita raih dan bisa kita gapai. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Setidaknya ada 4. Yang pertama, persiapan yang berkaitan dengan ruhiyah. Yang kedua, persiapan yang berkaitan dengan fikriyah. Yang ketiga, persiapan yang berkaitan dengan jasadiyah. Dan yang keempat, persiapan yang berkaitan dengan maliyah. Kalau keempat ini kita persiapkan secara maksimal dan optimal, insya Allah keagungan dan keberkahan Ramadan yang begitu banyak yang Allah suguhi kepada kita bisa raih dan bisa kita gapai. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah ini adalah persiapan yang paling mendasar, persiapan yang paling utama yang perlu kita siapkan agar kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan secara optimal, secara maksimal. Apa saja persiapan ruhiyah? Persiapan ruhiyah ini persiapan yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan hati sanubari kita. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dalam hal ini tahun 1443 Hijriah. Bahkan kalau kita bercermin kepada salafus soleh, kepada sifat sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW, dikisahkan bahwa sahabat Rasulullah itu membagi tahunnya kepada 2 bagian. 6 bulan setelah Ramadan berakhir, yang dilakukan sahabat Rasulullah adalah berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menerima amal ibadah yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Karena mereka khawatir akan pesan baginda Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Sahabat khawatir jangan-jangan ibadah puasanya, qiyamul Ramadannya, tilawatil Qur'annya, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh itu tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya para sahabat berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan sebagaimana diungkapkan oleh baginda Rasulullah dalam satu hadisnya, Allahumma sallimni Ramadana wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni Ramadana, ya Allah antarkan aku sampai dengan Ramadan. Wa sallimni Ramadana, dan antarkan Ramadan kepadaku.
wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amal ibadah yang kami laksanakan selama bulan Ramadan. Atau bisa juga doa yang biasa dipanjatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana beliau berdoa, Allahumma adhiru alaina salamati minal asqam wal farogi minal asgol waradina fihi bil yasir minan naum. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam bulan Ramadan dengan penuh keselamatan dari berbagai macam penyakit. Allahumma adhimu alaina bisalanat minal asqam. Artinya kita mohon kepada Allah agar memasuki Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Wal farogi minal asgol, dan hindarkan kami dari berbagai macam kesibukan. Kesibukan yang dimaksud dalam doa ini adalah kesibukan yang dapat melalaikan kita meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Karena sibuk tidak sempat tarawih, karena sibuk tidak sempat puasa, karena sibuk tidak sempat tilawatil Quran. Kesibukan semacam itulah yang kita mohon kepada Allah agar dihindari. Waradina fihi bil yasir minan naum, dan hindarkan pula kami dari rasa cepat mengantuk. Karena sifat umum kita manusia adalah ketika perut dalam keadaan lapar, bawaannya ngantuk. Ketika perut dalam keadaan kenyang, bawaannya ngantuk. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Atau doa yang sudah sangat familiar di masyarakat kita, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Persiapan ruhiyah yang lain adalah kita diperintahkan untuk banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah, agar saat memasuki Ramadan kita sudah terbiasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan, sehingga ketika Ramadan tiba kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan ringan, dengan senang, dengan mudah. Apalagi ganjaran dan pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikemukakan dalam satu hadisnya, man taqarraba fihi bihasatin min al-khair kana kaman ada faridatan fima siwa wa man ada faridatan fihi wa kaman ada sab'ina faridatan fima siwa. Siapa yang melaksanakan satu sunnah di bulan Ramadan, sama nilainya dia melaksanakan satu wajib di bulan yang lain. Dan siapa yang melaksanakan satu wajib di bulan Ramadan, sama dia nilainya dia melaksanakan 70 kewajiban di bulan yang lain. Artinya pahala dan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan untuk bukan hanya melaksanakan yang sunnah, baik puasa sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah, dan lain sebagainya. Juga kita diperintahkan untuk banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan memasuki bulan suci, sehingga kita diharapkan ketika Ramadan tiba, bulan suci tiba, kita dalam keadaan suci, suci lahiriah dan suci batiniah. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan ruhiyah, sehingga ketika Ramadan tiba kita bisa meraih secara optimal dan maksimal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan fikriyah, persiapan yang berkaitan dengan ilmu, persiapan yang berkaitan dengan wawasan, pengetahuan. Kita pahami bersama bahwa yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sudah dipastikan ibadah kita akan ditolak, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu cukup untuk kita mengkaji, untuk kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Karena hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan bukan hanya berkaitan dengan masalah puasa, ada berkaitan dengan tarawih, ada itikaf, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada itwan wa ta'am, dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu kita pahami, kita perlu gali. Termasuk ibadah puasa pun perlu kita gali kembali. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang tidak membatalkan puasa, keutamaan-keutamaan puasa, keutamaan Ramadan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Ramadan tiba,
bukan lagi waktunya kita untuk mengkaji, bukan lagi waktunya untuk kita mempelajari, tapi kita tinggal melaksanakan, tinggal action, tinggal kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan jasadiah, persiapan yang berkaitan dengan fisik. Ini juga tidak kalah pentingnya dalam kita meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Sebab kalau kita sakit, jangankan melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kita saja, rasa-rasanya kita sulit untuk kita laksanakan. Makan adalah kebutuhan kita. Kalau kita sakit, rasanya sulit untuk kita bisa makan. Tidur kebutuhan kita. Kalau kita sakit, rasanya sulit untuk kita bisa tidur. Apalagi kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih sulit lagi untuk kita bisa laksanakan. Karenanya kita persiapkan jasmani kita persiapkan fisik kita agar ketika Ramadan tiba kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah yang banyak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang terakhir adalah persiapan maliyah, persiapan yang berkaitan dengan harta. Karena di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan nanti banyak amalan-amalan yang berkaitan dengan harta. Sehingga kalau kita tidak memiliki mal, tidak memiliki harta, sudah dipastikan kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut. Di samping secara teori seharusnya pengeluaran kita di bulan Ramadan itu berkurang. Karena biasanya kita makan 3 kali, ketika Ramadan kita makan 2 kali. Tetapi secara fakta dan realita, umumnya pengeluaran kita bukannya berkurang, tetapi bertambah. Bahkan bukan 2 kali, tapi berkali-kali dari biasanya. Karenanya persiapan maliyah ini perlu kita siapkan, sehingga ketika Ramadan nanti kita sudah fokus untuk beribadah, untuk bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan bila 4 hal ini kita persiapkan secara optimal dan maksimal, kita akan bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Salah satunya adalah Allah akan mengampuni segala kehilapan dan kehalpaan yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan, senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh keagungan keberkahan Ramadan 1443 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.